Selamat pagi rekan-rekan pemuda. Tanpa terasa kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Marilah kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini dengan menaikkan pujian yang diambil dari KJ10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Rekan-rekan, kita hadir dalam kebaktian saat ini karena kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Rekan-rekan pemuda, hari ini kita telah memasuki minggu Advent ketiga yang diberi tema Live Humbly Before the Light of the Lord. Rekan-rekan pemuda, kita seringkali mengalami keberhasilan, pencapaian, ataupun prestasi yang ada di dalam hidup kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, ataupun dalam keluarga kita. Hal-hal tersebut memang tidak lepas dari setiap tekad dan usaha yang kita berikan. Namun kita sering lupa bahwa semua hal tersebut menjadi mungkin karena Tuhanlah yang memungkinkan, lewat setiap karunia dan berkat yang Ia limpahkan kepada kita. Kita lupa akan hal-hal tersebut dan seringkali kita menyombongkan diri atas setiap keberhasilan yang kita alami. Kita lebih sering memuliakan diri sendiri dibandingkan memuliakan Tuhan kita. Kita seharusnya dapat belajar dari Yohanes Pembaptis. Allah telah memilihnya untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Namun, Yohanes Pembaptis tetaplah rendah hati. Ia tidak sombong atas peran yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia sadar bahwa dirinya sesungguhnya tidak layak atas perannya tersebut. Ia melakukan semua hal tersebut semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk kemuliaan dirinya. Kata pembuka kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Marilah kita naikkan pujian yang diambil dari NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak rendah hati selalu karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Mari rekan-rekan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa serta dosa dan penyesalan kami. Tuhan Allah kami yang baik, begitu banyak berkat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Betapa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami mampu melakukan berbagai macam hal. Kami mampu mencapai berbagai macam hal ya Tuhan. Kami berhasil melakukan berbagai macam hal dalam hidup kami. Namun bukannya bersyukur ya Tuhan, seringkali kami malah lupa akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sering kami berbangga terhadap diri kami sendiri ya Tuhan, menganggap bahwa setiap keberhasilan kami adalah karena usaha dan kerja keras kami pribadi ya Tuhan, bukan karena penyertaan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyesali dan memohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas kesombongan dan ketinggian hati kami ya Tuhan. Kami memohon kepada-Mu kiranya Engkau menyanggupi kami ya Tuhan, agar kami juga boleh dapat seperti Yohanes Pembaptis yang tetap rendah hati ya Tuhan, meskipun Engkau telah memberikannya suatu tujuan yang besar ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh telah menyesalinya, diberikan berita anugerah bagi kita yang diambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari teman-teman kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Sebentar kami akan merenungkan, membaca, dan akan membahas bersama firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami untuk senantiasa meneduhkan hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan yang nanti kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dimampukan rendah hati di dalam kehidupan kami, baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau menyertai pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya, karena setiap kami bersedia untuk mendengarnya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita, teman-teman, diambil dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 6 sampai dengan yang ke-8, lalu diteruskan ayat yang ke-19 sampai yang ke-28. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, lalu diteruskan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Teman-teman pemuda, tema kita pada saat ini adalah Live Humbly Before the Light of the Lord. Ya. Nah, apakah itu? Ya, nanti kita tahunya dari penjelasan isi khotbah yang sebentar akan di-sharingkan. Nah, teman-teman, pada suatu pertemuan hari Rabu sore, gitu ya, ada seorang laki-laki ini yang sangat kaya raya, gitu ya. Lalu dia bangkit, memberikan kesaksiannya. Dia mengatakan begini, "Saya seorang miliarder," kata dia gitu, ya. Lalu dan saya mengaitkannya dengan berkat Tuhan, kata dia, yang kaya dalam hidup saya. Saya masih dapat mengingat titik balik dalam iman saya seakan seperti kemarin, kata dia gitu ya. Saya baru saja mendapatkan penghasilan pertama saya dan saya pergi ke pertemuan gereja malam itu. Pembicaranya adalah seorang misionaris yang menceritakan tentang pekerjaannya.
Saya tahu bahwa saya hanya memiliki pada saat itu selembar uang 100.000 dan harus memberikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan atau tidak sama sekali. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk memberikan seluruh uang saya itu kepada Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati keputusan itu, dan itulah sebabnya sekarang saya menjadi orang yang kaya, kata dia. Nah, teman-teman, ketika dia selesai, jelas bahwa semua orang yang mendengar pada saat itu tersentuh oleh kisah pria ini, gitu ya. Tetapi ketika dia duduk, seorang wanita tua yang duduk di bangku yang sama membungkuk lalu berkata kepada dia, "Kisah yang luar biasa sekali. Saya menantang sekarang kepada Anda untuk melakukannya lagi ketika sudah jadi miliarder." Nah, saudara-saudara, dari cerita ini apa yang bisa kita simpulkan? Seorang yang dulunya tidak mempunyai apa-apa gitu ya, dan sekarang menjadi miliarder. Seorang yang dulu berani memberikan semuanya untuk Tuhan, dan sekarang ditantang oleh wanita tua untuk juga berani melakukan hal yang sama ketika sudah menjadi miliarder gitu ya. Tapi sebenarnya cerita ini mau tentang apa? Jadi kalau kita lihat, sebenarnya adalah kisah ini mengenai di mana orang tetap membutuhkan apa yang namanya pengakuan di dalam hidupnya. Padahal hidup dia berubah itu juga karena belas kasihan Tuhan, bukan karena usaha dia sendiri gitu ya. Nah, belas kasihan Tuhan inilah yang menjadi nama arti Yohanes ya. Yohanes itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yehohanan atau Yohanan gitu ya. Orang Jawa sering mengatakannya Yohanan gitu ya. Nah, ini mengandung arti anugerah atau belas kasihan Tuhan, pemberian daripada Tuhan ya. Nah, dalam bacaan kita ya, ini akan sangat kontras nantinya. Orang yang hidup berdasarkan anugerah dan juga orang yang berhidup berdasarkan pengakuan gitu ya. Ada dua hal yang kontras dalam bacaan kita kali ini, yaitu pertama, Allah mengutus Yohanes sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan bagi Kristus. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang Lewi, orang-orang imam dan Farisi diutus oleh para petingginya di Yerusalem untuk mengecek apakah benar Yohanes itu adalah Mesias atau nabi yang dulu yang akan datang. Nah, sebenarnya ketika ditanya oleh para Farisi itu, jawaban Yohanes mengenai dirinya adalah jawaban yang seharusnya membuat orang Farisi itu menyadari dan juga akhirnya tahu bahwa nubuatan mengenai suara yang berseru-seru di padang gurun itu di dalam kitab Yesaya sekarang sudah tergenapi di dalam diri Yohanes gitu ya. Dan di sini Yohanes juga menekankan kembali bahwa apa yang dia suarakan itu adalah juga yang pernah dulu dikatakan oleh Yesaya. Jadi sebenarnya jawaban Yohanes ingin mengingatkan kepada orang Farisi itu bahwa sesungguhnya engkau harusnya lebih tahu ya siapa aku yang sebenarnya. Nggak usah harus bertanya kepada dia. Nah, saudara-saudara, kenapa begitu? Tanpa bertanya pun, jikalau memang mereka adalah orang Farisi, adalah orang yang begitu dekat dengan Taurat dan kitab-kitabnya, seharusnya nggak perlu menanyakan hal-hal tadi kepada Yohanes gitu ya. Mereka bisa mengetahuinya sendiri nubuatan oleh Nabi Yesaya yang tergenapi di dalam diri Yohanes yang saya bilang tadi gitu ya. Karena apa? Karena Yohanes juga tidak mewartakan tentang dirinya sendiri, melainkan mewartakan Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang itu. Lagi pula di dalam kehidupannya kalau kita lihat, Yohanes menunjukkan bagaimana sikap hidup di hadapan Tuhan. Tempat tinggalnya di padang gurun. Pakaiannya hanya terbuat dari kulit hewan. Makanannya yaitu belalang, sejenis sayuran, dan madu sebagai bentuk perbedaan dia dengan dunia. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi ini adalah bentuk keangkuhan sebenarnya yang luar biasa yang dilakukan oleh orang, terutama oleh mereka kepada Yohanes Pembaptis gitu ya. Mereka bertanya berdasarkan apa? Berdasarkan kedudukan. Ya. Artinya mereka hanya akan mengakui Yohanes jika status Yohanes itu adalah Mesias atau bahkan Nabi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya pikir Yohanes mengaku kalau dia adalah Nabi, belum tentu juga mereka percaya gitu ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak sudi mengikuti apa yang Yohanes katakan dan memberi diri ya yang lebih ekstrimnya gitu ya,
oleh orang yang bagi mereka penampilannya itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Padahal jika mereka ingat, karena kan mereka orang Farisi yang selalu akrab dengan kitab suci, kalau mereka ingat, toh mereka juga adalah orang yang gelut dalam firman Tuhan. Nabi Elia sebenarnya juga dulu sama, ya, mengenakan pakaian seperti yang Yohanes kenakan, ya. Nah, mereka pun datang kepada Yohanes bukan ingin mendengar Yohanes, tapi mereka itu hanya disuruh oleh atasan mereka untuk mempertanyakan statusnya Yohanes di depan orang banyak, ya. Nah, mereka juga menanyakan otoritas Yohanes untuk membaptis karena bagi mereka ternyata hanya Mesias yang dapat membaptis. Di sini Yohanes menjelaskan bahwa dirinya membaptis dengan air. Air pada saat itu sebenarnya dikenal sebagai sarana untuk membersihkan tubuh. Orang Yahudi mempunyai kebiasaan untuk mencuci tangan, mencuci kaki sebelum masuk ke rumah dan makan bersama. Air mempunyai fungsi untuk membersihkan tubuh, tapi untuk membersihkan diri dari dosa dan membaptis dengan Roh Kudus itu adalah hak Kristus. Oleh sebab itu di sini Yohanes menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya ini tidak berusaha mengambil apa yang menjadi hak Kristus, melainkan hanya meluruskan jalan bagi Tuhan. Artinya apa? Artinya jika orang tidak mengenal Kristus dulu dan tidak bersedia untuk mengikuti Dia, maka tidak siap untuk melakukan pertobatan. Orang yang bertobat adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah salah dan memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Farisi itu sampai sebegitu bangetnya kepada Yohanes? Ya. Mengapa mereka sampai menggunakan kedudukannya itu untuk bertanya kepada Yohanes mengenai dirinya sendiri? Mengapa mereka tidak menaruh diri sebagai orang yang biasa, yang juga datang kepada Yohanes, yang bersedia mendengar Yohanes, bahkan lebih ekstrimnya lagi memberi diri untuk dibaptis? Saat itu, kalangan orang Farisi atau pemuka agama menjadi kesayangan bagi orang Romawi yang menjajah mereka. Mereka menjadi perpanjangan tangan orang Romawi kepada bangsa Yahudi agar tidak memunculkan pemberontakan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan orang Farisi yang ada saat itu mengalami perubahan pada diri mereka dengan menganggap diri mereka adalah anak emasnya Romawi. Status ini mereka perjuangkan sehingga mereka selalu terlihat untuk mempertahankan agar orang terus mengakui bahwa diri mereka adalah orang-orang yang paling penting di tengah bangsanya. Mereka tidak ingin selain diri mereka ada orang-orang yang menjadi pesaing sehingga popularitas mereka bisa sirna. Untuk menjaga hal tersebut, maka yang mereka lakukan adalah menggunakan kedudukannya untuk menjatuhkan Yohanes di depan orang banyak. Dan sikap yang mereka lakukan ini adalah sebuah keangkuhan. Mereka melupakan hal-hal yang esensial seperti kerendahan hati. Artinya tidak menaruh diri di atas orang lain, melainkan bersedia melayani, tapi juga belajar. Bukankah itu sebenarnya tujuan menjadi orang Farisi? Jika kita berefleksi teman-teman, dari Yohanes Pembaptis, kita bisa tahu bahwa ia sama sekali berbeda dengan orang-orang Farisi. Yohanes Pembaptis sama sekali tidak mau membutuhkan yang namanya pengakuan. Justru kita akan mendapatkan melalui dirinya itu apa makna dari sebuah kerendahan hati. Yang satu, kalau kita lihat, Yohanes hidup berbeda dengan dunia. Dari mana kita tahu? Tinggalnya di padang gurun. Dia mengalami keterpisahan dengan sengaja dengan dunia, dan dia terbiasa dengan kesunyian dan ketandusan. Ia adalah orang yang telah memberi dirinya sendiri sebuah kesempatan untuk mendengar suara Allah, serta menjaga kemurnian dirinya, supaya dia tetap sejati di hadapan Allah. Dia meninggalkan hiruk-pikuk, kota, dunia, dan segala macam. Dia memilih untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Tempat tinggalnya padang gurun, bukan tempat yang nyaman. Yang kedua, kalau kita lihat, kalau tadi adalah tempat tinggal, sekarang adalah pakaiannya. Pakaiannya bukan seperti mantel raja yang warna ungu, yang terbuat dari sutra. Pakaiannya bukan terbuat
dari sesuatu yang begitu luar biasa, ada batu rubinya, zamrudnya dan sebagainya seperti orang-orang Farisi. Gitu ya. Pakaiannya dia adalah dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan ini mengingatkan kita terhadap kehidupan Nabi Elia. Apa yang ingin dikatakan oleh Yohanes? Yang ingin dikatakannya adalah hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kemewahan yang bisa membunuh diri kita yang akhirnya jauh dari Tuhan. Itu dari pakaiannya. Yang kedua dari makanannya. Belalang dan madu. Bukan belalang keke ya teman-teman ya. Tapi belalang sejenis buncis atau kacang yang bisa dimakan, yang tumbuh di padang gurun gitu ya. Makanannya belalang dan madu. Intinya apa? Intinya menu makanan Yohanes itu adalah makanan yang paling sederhana. Tidak ada anggur. Ya, tidak ada daging. Tidak ada roti dan sebagainya, tidak. Tapi dia hanya makan belalang dan madu. Dari tempat tinggalnya, dari pakaiannya, dari makanannya. Yohanes menunjukkan keperbedaannya dengan dunia. Dia tidak mau sama. Kalau dunia itu selalu mengejar apa yang namanya pengakuan, penghormatan, kemewahan, Yohanes hidup sebaliknya. Yang kedua yang dilakukan oleh Yohanes adalah hidup dia fokus kepada Kristus. Dalam pemberitaannya bukan menunjuk kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Kristus. Jadi apa yang dia katakan itu bukan tentang dirinya sendiri, tetapi kepada Kristus. Dia bersaksi tentang terang, tapi dia bukan terang itu. Dan inilah sebagai bentuk juga kerendahan hati di mana Yohanes melupakan dirinya sendiri, tetapi justru menempatkan Kristus menjadi tempat yang utama. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, yang ia bicarakan, yang ia wartakan semata-mata adalah Kristus. Harusnya kita juga gitu. Jangan selalu memikirkan diri kita sendiri, lalu bercerita tentang diri kita sendiri, kehebatan diri kita sendiri, dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena dengan begitu, kita sedang menunjukkan bahwa kita butuh pengakuan, lalu kita juga menunjukkan bahwa diri kita sedang angkuh. Berikutnya adalah, bagi Yohanes, keberhasilannya adalah membuat orang yang mendengarnya itu beralih perhatian dari dirinya, tapi datang kepada Yesus. Jadi, bukanlah meyakinkan orang untuk percaya kepada Yohanes, tapi meyakinkan orang banyak agar datang dan percaya kepada Kristus. Jadi Yohanes itu nothing. Makanya dia pernah ngomong, bukan aku yang harus makin besar, aku harus makin kecil, tapi Kristus yang harus makin besar. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, ya, seringkali kebalik. Kristus yang jadi makin kecil, kitanya makin gede gitu ya. Bukan soal badannya doang, tapi juga pokoknya cerita tentang kitanya jadi gedenya setengah mati gitu. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat dan belajar daripada Yohanes soal penyangkalan diri. Bahwa dia mengatakan dirinya lebih rendah daripada Kristus, melepas kasutnya pun tidak layak. Melepas kasut itu tugasnya budak. Kalau Yohanes mengatakan melepas kasut pun dia tidak layak, berarti tandanya dia lebih rendah daripada budak. Dalam kehidupan kita, harusnya kita juga seperti itu. Kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya debu, karena memang kita terbuat dari debu. Dan Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita bukan siapa-siapa, jangan mengagungkan diri kita terus-menerus. Jadilah seperti Yohanes. Agungkanlah Tuhan, bukan diri kita. Semua bagi Yohanes diserahkan demi Kristus, bukan untuk dirinya. Kalau kita lihat ya teman-teman, Yohanes Pembaptis itu kan sebenarnya udah punya masa. Dia udah punya murid, dia juga udah punya orang begitu banyak yang ikut datang kepada dia. Kalau kita baca dalam kitab Markus, dari Judea dan juga Yerusalem itu berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk meminta wejangan atau mendengar dia mewartakan Mesias. Ya, ada begitu banyak orang yang datang kepada dia. Kalau dia tergiur untuk mengambil posisi itu, dia bisa saja. Ya, dia bisa saja. Orang toh dia punya murid, dia punya pengikut yang banyak. Dia bisa. Mereka semua datang kepada dia dan akhirnya dia yang mendapatkan kredit dari semuanya itu. Tapi semuanya dia nggak ambil. Semuanya dia lepas. Bagi dia itu bukan apa-apa. Bahkan dia mau menyerahkan semuanya itu kepada Kristus. Yohanes nggak butuh namanya pengakuan sama sekali. Yohanes hanya butuh bahwa Yesus itu diakui oleh banyak orang. Nah, itulah yang seharusnya menjadi tugas kita. Yohanes menempatkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan.
bukan setinggi-tingginya di hadapan Tuhan, tapi serendah-rendahnya. Dengan dia mencontohkan cara hidupnya, dengan dia juga mencontohkan bahwa dirinya itu sama dengan orang-orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya ya teman-teman, apa yang menyebabkan orang itu tinggi hati? Jika kita melihat kasus yang di atas tadi, ya, kita bisa mengetahui bahwa ternyata keangkuhan itu muncul ketika kita sudah terbiasa dengan yang namanya kenyamanan, dengan yang namanya kemewahan, sehingga membuat diri kita haus untuk terus diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap kita secara jujur mempunyai potensi untuk diakui pada diri masing-masing. Ada. Namun, apakah rasa itu mengalahkan karakter yang diteladankan oleh Kristus dan Yohanes pada bacaan kita kali ini? Jika Kristus memang menanamkan nilai pengakuan, maka dia bisa saja tidak memerlukan Yohanes sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun dan menjadi pendahulunya. Dan jika Yohanes butuh pengakuan, maka yang ia wartakan tidak lain adalah dirinya sendiri dan bukan Kristus. Disinilah orang Farisi jatuh pada keangkuhan diri karena mereka hanya berorientasi bagaimana mereka bisa terus diterima oleh kalangan orang banyak. Yaitu apa? Menggunakan kekuasaan dan menjatuhkan orang yang dianggap pesaingnya dengan terus mencari kesalahan-kesalahannya. Hal ini tidak hanya terjadi nanti ketika mereka memperlakukan Yohanes Pembaptis, tetapi juga akan terjadi pada Yesus sang terang itu, ya. Yesus kalau kita tahu akan terus berusaha dikuliti oleh mereka di depan orang banyak. Tapi mereka tidak pernah berhasil untuk menguliti Kristus. Nah, teman-teman, jika Allah menanamkan kerendahan hati, maka itu jugalah yang akan kita lakukan sebagai kaum muda di tengah-tengah kehidupan kita sambil menanti kedatangannya kembali. Kerendahan hati itu sederhana. Jadi gini nih, kalau rendah hati. Pertama nih, jangan pernah ngaku bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Itu dulu. Kalau kita ngaku bahwa kita itu adalah orang yang rendah hati, kita sama aja sama orang Farisi yang butuh pengakuan. Ya. Orang yang rendah hati itu punya ciri bahwa apa yang mereka lakukan, bahwa apa yang mereka katakan bukan berfokus kepada dirinya, melainkan kepada sesama, dan apa yang mereka lakukan, mereka melakukannya untuk Tuhan secara tulus dan ikhlas. Itu yang pertama tuh, gitu ya. Yang kedua, jangan menempatkan diri itu lebih tinggi daripada orang lain, bahaya. Kan Yesus pernah ngomong, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan kamu sama-sama berdosa. Jadi kamu jangan menganggap dirimu lebih tinggi daripada orang lain atau menghakimi orang lain sesuka dirimu. Gitu ya. Artinya apa? Kita tidak berusaha untuk membuat diri kita itu terus kelihatan, ya. Namun bersedia memberi kesempatan kepada teman-teman kita juga, ya, untuk dapat berkarya dan melayani di gereja, di sekolah, di kampus, di kantor, di rumah, dan dimanapun itu. Ketiga, gini, bersedia mendengar lebih banyak. Ini biasanya kalau kaum muda tuh banyak cerita. Kalau udah ngumpul di kafe, udah ada kopi dingin, udah ada kue yang red velvet itu, atau yang ada moka-mokanya itu, udah ceritanya tentang dirinya sendiri. Kemarin ya, gue tuh gini, gila, gue tuh rugi gini, dan sebagainya gitu ya. Fokusnya itu tentang dirinya sendiri. Karena apa? Karena pengen ngomong lebih banyak. Orang yang rendah hati punya ciri apa? Bersedia mendengar lebih banyak. Ya. Hargai siapapun yang berbicara juga kepada kita. Hargai siapapun yang mengerjakan sesuatu. Ya. Jangan pernah memotong pembicaraannya. Jika kita mempunyai pendapat yang berbeda, sampaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan orang lain itu. Itu yang ketiga. Yang keempat nih, jika kita mempunyai harta yang melimpah dan kedudukan yang tinggi sebagai orang yang masih muda, tentunya kalian kan bergiat sekali dalam bekerja gitu ya. Bahkan kesibukan kalian itu luar biasa gitu dari pagi sampai malam. Ya, karena kalian punya tujuan bahwa hidup nanti akan kalian rintis dengan apa yang menjadi planning kalian gitu ya. Tentunya di dalam kehidupan ini kalian pasti sudah punya apa yang namanya itu harta. Kalian sudah punya apa yang namanya kedudukan di kantor misalkan, ya. Tapi
Ya, jangan sampai kita akhirnya jatuh di dalam dosa tersebut. Latihlah hati agar kita tidak berpaut pada hal-hal tersebut. Gimana caranya ya Pak? Caranya dengan rajin bersyukur dan rajin memberi kepada sesama yang membutuhkan. Itu caranya. Buatlah tulisan pada loh hati kita bahwa apa yang kita peroleh dalam dunia ini sesungguhnya semata-mata dari Tuhan. Ya, semua dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir, teman-teman, supaya kita bisa menjadi rendah hati dan fokus untuk menanti kedatangan Kristus, yang terakhir, yang kelima adalah undanglah sang terang itu masuk di dalam hidup hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena agar warna kegelapan dunia yang mungkin selama ini mewarnai kita, yang mungkin selama ini menguasai kita, ya, akhirnya bisa sirna dan diganti dengan terang Kristus, sehingga kita akhirnya bisa belajar dari Kristus. Kalau terang Kristus sudah menyinari kita, maka untuk menjadi orang atau pribadi yang rendah hati seperti Yohanes tidaklah susah. Ya, yang kita butuhkan adalah terang dari Kristus. Jangan selalu pakai perspektif diri kita dalam memandang segala sesuatu. Pakailah perspektif Kristus agar kita tidak tersandung atau jatuh ke dalam lubang. Tidak lagi world view, tetapi God's view. Ya. Sebagai penutup, teman-teman semua, seorang penulis kuno yang bernama William Penn pernah berkata demikian. Seseorang yang cakap, namun rendah hati, seperti perhiasan yang nilainya sama dengan kerajaan. Kiranya sebagai anak-anak muda, kita bisa tetap hidup dengan kerendahan hati yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dan dalam bacaan kita diteladankan oleh Yohanes Pembaptis, agar kita dapat terus fokus dalam menanti kedatangannya kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami bertata dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami ingin menyampaikan syafaat kami ya Tuhan. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk negara kami Indonesia. Ya Tuhan, Indonesia saat ini juga masih bergelut dan bergumul ya Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Namun ya Tuhan, di tengah-tengah usaha kami dalam melawan pandemi tersebut ya Tuhan, masih saja terjadi kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam negara kami ya Tuhan. Orang-orang dan rakyat Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19 tidak dapat menerima bantuan sosial karena dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan. Kami memohon untuk agar keadilan dapat ditegakkan di dalam negara ini ya Tuhan. Kiranya mereka yang mengkorupsi dana bansos tersebut dapat diadili dengan sebagaimana mestinya ya Tuhan. Dan kiranya juga orang-orang Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19 juga boleh dapat menerima bantuan-bantuan tersebut ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk berbagai vaksin yang telah diadakan ya Tuhan.
Kami memohon kepadamu kiranya agar vaksin tersebut adalah vaksin yang baik ya Tuhan, yang memang betul dapat membantu Indonesia dalam melawan pandemi COVID-19, sehingga kiranya juga pandemi ini boleh segera berlalu daripada kami ya Tuhan, dan kehidupan boleh dapat kembali seperti pada biasanya. Kami juga ingin berdoa untuk kami semua ya Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan, baik itu work from home maupun mungkin di antara kami sudah ada yang harus kembali bekerja di kantor ya Tuhan. Kayaknya Kau mau selalu sertai kami ya Tuhan, Kau mau selalu dampingi kami dalam kami mengerjakan pekerjaan kami. Kau mau lindungi kami ya Tuhan dari berbagai penyakit yang mungkin saja dapat menyerang kami ya Tuhan. Kiranya kami juga boleh terus berkarya dalam pekerjaan kami. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Perumahan Citra 1. Berkati gereja kami ya Tuhan, dalam kami juga masih beradaptasi untuk menyesuaikan dengan gaya hidup yang baru ya Tuhan, di mana kami tidak dapat bertemu satu sama lainnya. Kami harus melakukan segala kegiatan via online ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan online yang diadakan gereja kami, khususnya untuk Komisi Pemuda ya Tuhan, di mana lewat ibadah-ibadah kami yang dilakukan secara online juga terus tetap dapat menghadirkan suasana ibadah yang baik ya Tuhan, dan tentunya kiranya agar kehadiran-Mu juga boleh tetap dirasakan meskipun harus dilakukan via online ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap komsel yang telah kami lakukan secara online selama ini ya Tuhan. Kiranya boleh terus tetap dapat berjalan. Berkati para GG leaders dalam membawakan materi, serta para peserta komsel ya Tuhan, agar terus dapat semangat mengikuti komselnya ya Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk rangkaian kegiatan Natal yang sedang diadakan di GKI Perumahan Citra 1 ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami telah boleh memasuki Minggu Advent ketiga. Kayaknya Kamu juga terus berkati kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan, untuk kegiatan Natal ini, untuk Minggu Advent 4, dan pada akhirnya acara perayaan Natal ya Tuhan. Kau berkati panitia Natal yang telah berusaha keras menghadirkan suasana Natal meskipun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini ya Tuhan. Kami mengharapkan agar kiranya Natal yang boleh dihadirkan juga tidak mengurangi makna Natal seperti yang biasanya kami rasakan dalam ibadah-ibadah Natal di gereja ya Tuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Banyak yang tidak dapat kami doakan satu persatu, namun semuanya itu kami serahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang mengetahui pergumulan hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pemeliharaan dan kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Nas persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa atas setiap berkat kasih karunia yang terus kami nikmati sampai saat ini. Kami mau membawa persembahan syukur kami yang asalnya juga darimu. Perkenankan persembahan ini dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan kami juga untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya udah, matiin. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai, jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewala memandang ke masyrik, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah, sambil tundukkan diri, jemaat berdoalah, menghibur Juru Selamat, ya datanglah segera. Teman-teman pemuda dan pemudi, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan kerendahan hati seperti apa yang Kristus teladankan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin.
Bapak Ibu yang terkasih, pandemi COVID-19 memberi dampak pula kepada saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Kendala yang dialami saat ini adalah biaya operasional pendidikan dan perawatan untuk anak-anak disabilitas tersebut. Dan bahkan hal ini bisa menjadi hambatan bagi anak-anak untuk menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Natal menjadi momen yang indah bagi kita semua untuk memberikan perhatian dan berbagi kepada saudara-saudara kita melalui kegiatan Christmas Care and Share. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan dana yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita yaitu yang pertama, Yayasan Triasih. Yayasan Triasih memiliki sekolah dan juga panti asuhan untuk anak-anak tunagrahita atau disabilitas inteligensi. Jumlah anak yang sekolah sebanyak 228 orang, sedangkan anak-anak yang dirawat di panti sebanyak 50 orang. Adapun jumlah guru, pengasuh, dan karyawan sebanyak 235 orang. Yang kedua, Yayasan Rawinalah. Yayasan Rawinalah memiliki juga sekolah dan panti asuhan untuk anak-anak tunanetra dan disabilitas lainnya atau multi handicap. Adapun anak-anak yang sekolah sebanyak 64 orang, sedangkan anak-anak yang dirawat di panti sebanyak 12 anak. Adapun guru, pengasuh, serta karyawan semuanya berjumlah 62 orang. 3. Panti Werdahana. Selama masa pandemi ini, tidak ada yang berkunjung ke Panti Werdahana. Oleh sebab itu, kita akan memberikan perhatian kepada opa, oma, dan juga karyawan di sana dengan memberikan kepada mereka dalam bentuk makanan agar mereka dapat merasakan sukacita Natal di tahun ini. Adapun jumlah opa dan oma di sana sebanyak 78 orang, sedangkan karyawan ada sebanyak 48 orang. Bagaimana caranya? Umat dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan sumbangan berupa dana yang dikumpulkan melalui wilayah dan komisi masing-masing. Pengumpulan dana dapat dilakukan hingga Selasa 15 Desember 2020. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui Christmas Care and Share, sehingga saudara-saudara kita dapat merasakan sukacita Natal. Natal ini kalau kita bosan dengan makanan yang seafood, kita akan masak masakan Indonesia yaitu salad Solo. Bahan-bahannya nanti ada di atas. Ini kita akan membuat langsung ya Bapak Ibu. Daging kita rebus dulu sampai empuk. Habis itu kaldu 300 dituang. Dagingnya dimasukin, bumbu-bumbu yang dihaluskan, bawang merah goreng, bawang putih goreng, ala, lalu diberi merica, lada 1 sendok, diulek jadi ini, jadi seperti ini. Kita masukkan ya Bapak Ibu. Kita masukkan, lalu aduk-aduk, lalu kita kasih gula merah, kayu manis, cengkeh 5 biji, lalu kita kasih kecap. Kecapnya selera ya Bapak Ibu karena sudah ada gula merahnya. Asal udah agak hitam cukup, kurang lebih 4 sendok hitam. Lalu
garam secukupnya. Kita nggak pakai penyedap rasa, tapi kita pakai totole juga sendok. Nah, ini dibiarkan sampai setengah kering, jangan terlalu kering ya Bapak Ibu, karena kalau salad Solo makannya harus ada kuah. Dan kita akan menyiapkan untuk penyajiannya selada, kentang, tomat, cheese, wortel. Nah, ini setelah sampai setengah kering, dagingnya kan sudah dari awal dahulu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan menyajikan seperti ini. Kalau salad Solo Bapak Ibu, ini harus banyak kuah. Jadi kuahnya harus banyak ya Bapak Ibu, seperti ini. Ini atasnya bukan. Berikut bahan-bahan untuk membuat Swedish meatball. Pertama, kita akan menumis bawang putih bersama dengan bawang bombay sampai wangi. Kemudian kita campurkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah ditumis ke dalam daging. Kemudian kita masukkan roti tawar yang sudah direndam susu, garam, merica, dan gula pasir. Kita masukkan telur 1 butir, pala, dan allspice. Dan kemudian kita aduk sampai rata. Setelah bercampur rata seperti ini, kita diamkan di dalam kulkas sekitar 15 menit. Untuk membuat mashed potato, kita rebus kentangnya sampai empuk. Kentang yang sudah matang akan kita saring seperti ini. Kentang yang sudah dihaluskan kita panaskan dan kita tambahkan krim. Kita tambahkan mentega juga sekitar 2 sendok makan. Kita tambahkan garam, merica. Kita akan menggoreng meatball yang sudah kita bentuk bulat seperti ini. Sekarang kita akan membuat gravy untuk meatballnya. Mentega tawar kita lelehkan, kemudian kita tambahkan terigu untuk mengentalkan. Tambahkan kaldu sapi 400 ml. Kita tambahkan krim. Untuk penyajian, kita akan siramkan gravy tadi ke atas meatball dan mashed potato.